Halo sahabat awam, di pembahasan kali ini sahabat awam akan menyajikan pembahasan yang sangat menarik, yaitu terkait dengan logika. Logika adalah ilmu yang mempersoalkan pemikiran yang diungkapkan dalam bentuk bahasa. Jadi pada hakikatnya setiap manusia adalah dibekali akal, tetapi banyak di antara kita yang sering melakukan kesalahan dalam berpikir. Hal ini berangkat dari ketidakmampuan kita menangkap argumen atau memahami argumen. Pernahkah sahabat awam mendengar istilah logical fallacy atau sesat fikir? Logical fallacy adalah sebuah kesalahan dalam penalaran. Hal ini terjadi karena seorang salah dalam memahami argumen. Istilah logical fallacy sendiri yaitu berasal dari bahasa Yunani, fallacia atau deception, atau dalam bahasa Indonesia tipu muslihat atau penipuan. Dalam artian, argumen yang dilontarkan tidak terbukti kebenarannya atau tidak teruji validitasnya. Sehingga ini sangat berbahaya bagi kehidupan kita, bagi interaksi kita bersama teman kita, bersama pasangan kita, bersama keluarga. Kenapa kemudian kita perlu mempelajari jenis-jenis logical fallacy supaya terhindar dari kesalahpahaman atau tipu muslihat atau kasus penipuan, sehingga kita bisa mengidentifikasi mana orang-orang yang melakukan tipu muslihat atau penipuan. Jadi dengan kita memahami atau mengerti jenis-jenis logical fallacy, setidaknya ini jadi pengantar untuk kita sebagai sahabat awam terhindar dari hal-hal yang merugikan. Karena apa? Karena ketika sebuah argumen itu dilontarkan tidak terbukti kebenarannya, itu bisa mengubah opini publik, kemudian mendistorsi makna, kemudian melakukan pembodohan publik, melakukan fitnah, provokasi, kemudian menghindari jerat hukum, dan meraih kekuasaan dengan janji palsu. Nah, ini yang sering terjadi. Terlebih hari ini musim pemilu. Jadi kita perlu dan harus mengerti atau mampu mengidentifikasi mana aja bakal caleg atau capres yang melakukan logical fallacy atau tipu muslihat atau sesat pikir. Logical fallacy menurut Michel M. Laboisiere dalam jurnal Logical Fallacy 2010 menyebutkan bahwasannya logical fallacy adalah kesesatan logika berpikir yang terjadi ketidaksesuaian antara apa yang dipikirkan dan bahasa yang digunakan untuk merumuskan pokok pikiran. Penalaran yang sesat ini dapat terjadi apabila susunan premis yang ada tidak menghasilkan kesimpulan yang benar. Dalam artian, kesesatan terjadi ketika suatu argumen terbentuk dari premis-premis yang tidak berkaitan dengan argumen yang ada. Contoh premis adalah semua manusia akan mati. Budi adalah manusia. Jadi, kesimpulannya Budi akan mati. Nah, inilah yang dimaksud dengan pengambilan kesimpulan berdasarkan premis yang benar. Hal itu berangkat dari premis mayor, kemudian premis minor, dan kesimpulan. Sehingga kesimpulan yang kita ambil itu sesuai atau selaras dengan gagasan utama suatu kalimat atau ide pokoknya. Logical fallacy sendiri bisa diterjemahkan secara sederhana, yaitu sebagai berpikir ngawur atau bentuk dari kerancuan berpikir. Secara akademis, yang diakibatkan oleh ketidakdisiplinan pelaku nalar dalam menyusun data dan konsep secara sengaja maupun tidak sengaja. Jadi, kita mempelajari ilmu logical fallacy ini amat penting. Terlebih ketika kita mampu mengetahui beberapa jenis-jenis logical fallacy yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, dengan pasangan atau dengan keluarga, atau kita bisa mengantisipasi sesat fikir yang kita lakukan. Pendidikan pada dasarnya adalah mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi kemudian, kenapa pendidikan di Indonesia itu tidak memasukkan kurikulum atau materi yang berkaitan dengan logika atau ilmu logika, utamanya yaitu jenis-jenis logika. Padahal kalau kita berkaca dengan negara maju seperti Prancis, mereka memberikan materi dasar-dasar logika dan filsafat itu ketika mereka di bangku sekolah dari semenjak SMA. Nah, di Indonesia sendiri kita bisa mendapatkan materi ini itu ketika kita di bangku kuliah atau berkuliah. Tetapi tidak semuanya kita dapatkan atau hanya membahas dasarnya saja, tidak secara mendalam. Padahal ini merupakan dasar utama untuk kemudian menciptakan individu atau SDM yang
berkualitas dengan daya pikir yang kritis begitu. Yang kemudian di sini saya akan menyampaikan atau menyajikan yaitu jenis-jenis logical fallacy yang sering terjadi pada umumnya di kehidupan kita. Yang pertama adalah ad hominem. Jenis ini merupakan sesat fikir atau logical fallacy yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari, di mana ketika ada dua orang individu yang sedang berdiskusi, kemudian salah satu individu menanggapi atau merespon argumen yang disampaikan oleh pihak satu, itu tidak berdasarkan topik pembahasan, melainkan justru merespon atau menyerang si individu. Contoh, Andi dan Ahmad merupakan mahasiswa, kemudian Andi berbicara bahwasanya mahasiswa yang tidak ikut organisasi adalah mahasiswa yang hanya mementingkan diri sendiri atau mahasiswa apatis. Kemudian Ahmad bukan menanggapi argumen dari Andi, justru menyerang secara personal. Alah, kamu ini Andi, kuliah aja jarang masuk, sering bolos, nilai juga pas-pasan. Nah, ini salah satu bentuk dari kesesatan berpikir atau logical fallacy jenis ad hominem. Kemudian ada yang kedua yaitu ada hasty generalization atau sesat fikir yang terjadi dengan memukul rata semua hal yang pernah dialami tanpa bukti yang kuat atau tanpa dasar yang benar. Contoh, Andi memiliki pasangan. Dia pernah pacaran 2 atau 3 kali. Nah, selama dia pacaran, pasangannya selalu meninggalkan kesalahan buruk. Kemudian Andi berargumen memukul rata semua bahwasanya semua perempuan adalah tidak baik. Nah, ini salah satu bentuk ciri atau contoh dari logical fallacy hasty generalization atau memukul rata semua hal. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu terkait dengan logical fallacy Stallman, yaitu jenis logika yang salah menyimpulkan argumen orang lain dan menimbulkan kesalahpahaman. Contoh, dalam sebuah debat antara pihak satu dan pihak B, pihak satu berargumen bahwasannya negara Indonesia hari terlalu mengedepankan infrastruktur. Hal ini tentu tidak baik untuk SDM yang kurang difikirkan dan pendidikan yang belum merata. Artinya semua orang belum mendapatkan kualitas pendidikan yang baik, utamanya di perdesaan. Kemudian lawan debatnya menanggapi tidak sesuai dengan topik yang dibahas tersebut, tetapi justru keliru atau salah paham. Alah, kamu ini bilang aja kalau tidak suka dengan pemerintahan hari ini. Nah, ini contoh dari logical fallacy atau sesat fikir Stallman. Kemudian yang berikutnya adalah sesat fikir post hoc, yaitu merupakan argumen di mana seorang mengagung-agungkan sesuatu dan terlalu mempercayai suatu hal. Semisal ini mungkin terjadi hampir di seluruh masyarakat Indonesia. Bahwasannya ketika ada pelangi, kita menganggap bahwasanya di situ ada bidadari yang sedang mandi di sungai. Padahal hal itu tidak benar. Jadi sebenarnya pelangi itu adalah ilusi optik aja, ilusi cahaya yang terjadi ketika ada interaksi antara sinar matahari, kemudian air, dan udara. Maka kita sering melihat pelangi itu ketika hujan, atau kita bisa melihatnya setelah hujan reda. Itu. Kemudian berikutnya adalah circular reasoning, yaitu argumen yang muter-muter tanpa ada bukti yang kuat untuk memvalidasi argumennya. Contoh, ada dua pihak yang sedang berdiskusi, membahas soal alam semesta ini ada yang menciptakan. Si A berpendapat bahwasanya adanya alam semesta ini karena ada yang menciptakan, yaitu Allah, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran. Kemudian lawannya merespon, bagaimana kamu tahu kalau alam semesta ini diciptakan Allah? Kemudian dibalas lagi, ya karena di kitab Al-Quran sudah tertera bahwasanya alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Nah, ini contoh dari sesat fikir circular reasoning. Dia hanya argumennya hanya muter-muter di situ saja tanpa menunjukkan bukti atau argumen yang lebih kuat untuk memvalidasi bahwasanya argumennya adalah benar. Kemudian yang berikutnya adalah logical fallacy false dilemma, yaitu pihak pertama seolah hanya memberikan dua pilihan dari argumen pihak kedua. Contoh, bahwasannya di pemilihan presiden kali ini kamu memilih paslon nomor urut 1 atau nomor urut 2. Padahal faktanya kan ada opsi ketiga. Jadi ini salah satu bentuk sesat fikir di mana hanya memberi dua opsi, padahal belum tentu dua opsi yang diberikan itu adalah hal yang baik. Kemudian
sesat fikir berikutnya adalah false cause, yaitu sesat fikir yang terjadi yang beranggapan bahwasanya sesuatu yang terjadi hari ini itu ada kaitannya dengan yang akan terjadi di masa depan. Contoh kasus, pada tahun 2019 awal mula COVID melanda di seluruh dunia. Di Indonesia banyak terjadi kasus perceraian. Nah, kemudian kita beranggapan bahwasanya banyaknya kasus perceraian di Indonesia itu terjadi karena COVID. Padahal belum tentu kasus perceraian terjadi di Indonesia itu karena penyebabnya COVID. Mungkin banyak faktor penyebab lainnya gitu. Nah, ini salah satu bentuk logical fallacy jenis false cause atau sebab akibat. Kemudian jenis sesat fikir berikutnya adalah appeal to popularity. Jadi ini lebih ke tendensiusnya lebih ke stereotype atau pendapat masyarakat secara umum. Jadi kita ambil contoh anggapan masyarakat bahwasannya semua universitas negeri adalah universitas yang memiliki sistem pendidikan yang baik atau kualitas pendidikannya sangat baik. Padahal belum tentu. Banyak kok universitas swasta di Indonesia yang kualitas pendidikannya juga baik dan bahkan ada yang mampu mengungguli universitas-universitas negeri yang ada di Indonesia. Nah, ini salah satu contoh dari logical fallacy atau sesat fikir appeal to popularity. Kemudian yang berikutnya adalah the fallacy, yaitu logical fallacy yang terjadi apabila seseorang semisalkan mengutarakan sebuah pendapat atau argumen kemudian dibantah dengan anggapan buruk. Nah, kemudian yang berargumen ini menganggap bahwasanya apa yang disampaikan itu salah. Padahal ini belum tentu gitu. Kemudian yang berikutnya yaitu logical fallacy jenis appeal to emotion, yaitu memanipulasi perasaan. Jadi jenis appeal to emotion ini adalah logical fallacy atau sesat fikir yang terjadi untuk memanipulasi lawan bicara kita dengan tujuan membenarkan argumen yang dia sampaikan. Jadi ketika lawan bicaranya sudah terbawa perasaan sehingga mencoba menggiring ke argumen yang dia utarakan bahwasanya argumen yang disampaikan adalah sebuah kebenaran. Nah, ini salah satu pentingnya kita mempelajari logical fallacy, terhindar dari tipu muslihat. Kemudian yang berikutnya adalah sesat fikir tu quo que atau anti kritik. Jadi contoh semisal ada dua pihak, salah satu pihak mengkritik pihak pertama bahwasannya kamu itu terlalu jorok di sekolah. Lihat tuh di mejamu banyak sampah, nggak kamu bersihin. Kemudian si pihak pertama membalas dengan, alah kamu aja orangnya jorok, udah tahu ini ada sampah, kenapa nggak kamu bersihin? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tu quo que adalah contoh logical fallacy yang anti kritik, kemudian membalas seorang dengan kritik yang tidak baik. Kemudian yang berikutnya adalah jenis logical fallacy atau sesat fikir genetik atau persepsi buruk, yaitu tidak mempercayai sebuah kebenaran dengan dalih karena argumen datang bukan dari ahlinya. Semisalkan ada dua orang yang sedang ngobrol membicarakan soal bahwasanya kehidupan dunia ini hanya sementara, ada kehidupan yang abadi yaitu nanti di akhirat. Kemudian pihak kedua membalas argumen seolah-olah bahwasanya kamu itu nggak ngerti dan kamu itu nggak tahu dan kamu itu siapa, bukan ahlinya, kenapa kamu menyampaikan itu. Jadi kesannya argumen itu jadi buruk dan salah, padahal kebenaran tidak dilihat dari siapa yang menyampaikan. Walaupun itu jadi bahan pertimbangan juga ya, tapi terkadang kita melakukan sesat fikir, yaitu jenis fikir yang genetik ini. Kemudian berikutnya adalah special pleading, yaitu membela diri supaya tidak terlihat bodoh atau melakukan kesalahan. Jadi kalau sekiranya sahabat awam sering menjumpai orang-orang yang ketika ngobrol atau diskusi, kemudian argumennya itu sulit untuk divalidasi atau tidak teruji kebenarannya, kemudian orang ini mencoba untuk mengalihkan pembicaraannya dengan dasar-dasar yang tidak kuat dan coba untuk membenarkan pendapatnya. Hal itu dilakukan untuk mengalihkan perhatian supaya dia tidak terlihat bodoh atau melakukan kesalahan. Nah, itu tadi jenis-jenis logical fallacy yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita. Semoga dengan kita memahami atau menguasai jenis-jenis logical fallacy ini menghantarkan kita kepada meminimalisir hal-hal yang sifatnya salah paham gitu loh, supaya kehidupan kita, interaksi kita lebih mudah menemui titik kesepahaman, sehingga pikiran kita terlatih untuk berpikir secara kritis, tidak mudah ditipu,
tidak mudah dibohongi, tidak mudah dipropaganda, dan tidak mudah mendistorsi atau memutarbalikkan suatu fakta. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini terkait dengan logical fallacy dan jenis-jenisnya. At least dengan kita merasa sebagai orang awam, semoga itu menjadi drive bagi kita untuk terus belajar, dan belajar.